Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, di sini kita sebagai kelompok 2 akan coba mempresentasikan pada modul 2.A.5.2 tentang ruang kolaborasi sesi praktek, yaitu pembentukan komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching. Yang terhormat fasilitator kita Ibu Eni Usmawati MPD, dan yang terhormat teman-teman semua kelompok 2 yang tergabung dalam NIHI, Neng Ida Soniawati, Ika Ardini, Heni Rosnawati, dan Indiati Purboswari. Baik, di sini kelompok kita case 2 ya, kena kasus 2, di mana dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya di sini sebagai observer yang berperan akan membacakan studi kasus kepada kita, di mana seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les bahasa Inggris, les privat, dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak ikut pada les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, pada kasus 2 ini, kelompok kami akan menanggapi sebagai berikut. Rule-nya atau aturannya di sini ada coach. Coach di sini adalah Ibu Heni, di mana sebagai guru matematik dan juga sebagai wali kelas daripada coach itu sendiri. Dan coach-nya di sini adalah Ibu Indati sebagai murid yang memiliki kasus. Dan di sini observernya ada 2. Yang pertama itu adalah Ibu Ika Ardini dan saya sendiri adalah Ibu Neng Ida Soniawati. Di mana kami berdua sebagai observer memposisikan sebagai dalam sutradara ini adalah sebagai pengawas dan juga sebagai kepala sekolah. Storyline atau dikisahkan di sini diceritakan situasi anak-anak sedang belajar mata pelajaran matematika. Pelajarannya Ibu Heni di kelas 7 pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Bu Heni juga merupakan wali kelasnya. Nah, bisa kan nanti jam istirahat datang ke ruang ibu sebentar? Ada yang ingin bertanyakan? Baik, Bu. Di saat sedang jam istirahat, Boce tadi datang menghampiri Ibu Eni, gurunya di ruang guru. Sayang sini, duduk dekat ibu. Saat Boce mendekati meja Ibu Heni, Ibu Heni sebagai coach mulai mengadakan komunikasi asertif kepada coach, atau komunikasi asertif itu adalah kemampuan untuk mendengar perspektif orang lain dan mengekspresikan dirinya dengan jujur dan penuh rasa hormat. Nak, boleh ibu bertanya sebentar? Akhir-akhir ini ibu lihat kamu di kelas sering melamun, nak. Apa ada masalah yang sedang kamu pikirkan nih? Betul, Bu. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar, Bu. Karena saya selalu memikirkan misalnya guru mata pelajaran bahasa Inggris yang selalu menyindir saya, Bu, kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir. Maksudnya misalnya, coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa nih bisa sampai berpikiran seperti itu kepada misalnya? Iya, Bu. Soalnya kalau di kelas misalnya selalu bilang ke teman sekelas saya sambil matanya tertuju pada saya. Bilangnya gini, Bu. Kalau les bahasa Inggris itu sangat penting untuk melatih pemahaman dalam berbicara bahasa Inggris dan mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang tidak datang les bahasa Inggris akan rugi karena kurang memahami cara mengerjakan soal-soal bahasa Inggris. Lalu bagaimana pendapatnya? Benar sih, Bu, apa yang dikatakan misalnya itu, bahwa les bahasa Inggris itu penting. Terus kenapa kamu tidak mengikuti les bahasa Inggris? Soalnya saya merasa datang juga nggak ada gunanya, Bu. Soalnya misalnya selalu memberikan saya nilai yang jelek. Mungkin misalnya nggak suka sama saya, Bu. Jadi menurut Nihi, pembicaraan kita kali ini tujuannya untuk apa ya? Untuk membicarakan bagaimana solusi yang tepat supaya misalnya tidak selalu menyindir saya.
dan memberikan nilai yang jelek pada saya, Bu. Nah, jika seperti itu, coba apa hambatan kamu sehingga menghalangi kamu untuk datang ke les bahasa Inggris tersebut? Kebetulan lesnya diadakan sore hari dari jam 3 sampai jam setengah 5. Sedangkan kalau sore saya pulangnya takut, Bu. Kan rumah saya jauh, Bu, dari rumah Misonia. Terus sore harinya saya juga membantu orang tua berjualan pecel lele. Orang tua saya juga kurang mendukung, Bu, untuk ikut les karena bayarannya mahal, Bu. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali, ataukah membantu orang tua berjualan pecel lele? Kedua-duanya penting, Bu, buat saya. Hanya saja saya masih belum bisa membagi waktu ketika semuanya bentrok, Bu. Nah, coba kalau seperti itu, bagaimana kamu bisa mengatasinya? Mungkin saya bisa membicarakannya dengan Misonia, Bu, agar waktu untuk les bahasa Inggrisnya diundur jadi jam setengah 2, supaya saya bisa ikut les. Atau diadakan di hari Jumat, Bu, karena hari Jumat saya libur bantu jualan, Bu. Kalau biaya bisa saya atasi, Bu, dari uang jajan dan membantu jualan. Ide cemerlang tuh, Mihi. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu sebagai wali kelas kamu? Iya, Bu, saya akan segera menemui Misonia untuk membicarakannya dan berusaha supaya saya bisa ikut les bahasa Inggris. Bagus, memang harus seperti itu, Nak. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit karena berhadapan dengan waktu yang berbarengan. Tetapi jika kamu mampu manajemen waktu dengan baik dan kamu mau mengungkapkan apa yang jadi masalah dengan berbicara kepada Misonia mengenai alasan kenapa tidak mengikuti les bahasa Inggris tersebut, insya Allah Misonia akan memahami dan akan berusaha membuat ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les tersebut ya. Iya, Bu, terima kasih atas arahannya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan supaya bisa menghadapi masalah ini. Iya, Nak, sama-sama. Kamu hebat deh, Mihi. Baik, Bu, kalau begitu saya izin pamit. Saya akan menemui Misonia untuk membicarakannya. Iya, Mihi, semangat ya. Kamu pasti bisa. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Dah, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Mihi. Nihi bergegas meninggalkan ruang guru dari ruang Ibu Heni untuk segera menemui guru bahasa Inggrisnya, Miss Sonia. Lalu berikutnya adalah lembar pengamatan oleh observer. Bu Ika, silakan apa yang diamati dari percakapan tadi antara coach dan coach dalam kasus les bahasa Inggris. Silakan Bu Ika. Baik, kayaknya Bu Ika ada masalah ya, ada kendala. Kalau gitu saya coba untuk amati dalam lembar observer kali ini, di mana tadi dalam langkah observer ada langkah dalam model Tirta, tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Dalam tujuan, menyampaikan tujuan dari coaching. Jadi coaching yang tadi dilakukan antara coach Ibu Heni dan juga coach Ibu Nihi atau Indati, dalam sini Bu Indati, komentarnya di sini terlihat bahwa coach memancing pembicaraan dengan coach setelah sebelumnya melakukan pendahuluan lewat komunikasi asertif, menanyakan keadaannya. Kemudian pada langkah yang kedua itu terdapat identifikasi atau memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik dan mengarah pada identifikasi potensi dari coach itu sendiri. Di sini komentarnya adalah coach berusaha memberikan pertanyaan, salah satunya adalah tadi dalam pertanyaan apa hambatan yang menghalangi Nihi untuk bisa datang ke les bahasa Inggris. Dan pada langkah yang ketiga yaitu rencana aksi, di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Jadi di sini betul-betul dalam rencana aksi coach menggali sendiri dan mengembalikan kepada coach untuk mengatasi permasalahannya. Di situ terlihat dalam tadi percakapan antara coach dan coach, komentarnya adalah memberikan pertanyaan tentang bagaimana bentroknya waktu les dengan kegiatan membantu orang tua berjualan lele. Dan yang terakhir, langkah dalam Tirta seperti tanggung jawab, di sini terlihat bahwa
memberikan pertanyaan-pertanyaan coach dan umpan balik mengenai komitmen dari coach itu sendiri dalam menjalankan rencana aksinya. Komentarnya di situ terlihat bahwa coach memberikan pertanyaan untuk mengarahkan coach mengambil komitmen sendiri sehingga dapat menjalankan komitmen dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikutnya beberapa pertanyaan dalam model Tirta. Silahkan oleh observer yang kedua, Bu Ika. Pertanyaan dalam model Tirta masih di mute, silakan. Yang warna hijau. Ya. Jadi pertanyaan dalam model kita yang pertama tujuan ya. Jadi menurut Nihi, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa ya Nihi? Nah, pertanyaan model Tirta untuk tujuan utamanya. Kemudian identifikasi. Coba apa hambatan kamu sehingga menghalangi untuk datang ke les tersebut. Nah, pertanyaan model Tirta ini sebagai identifikasi. Kemudian rencana aksinya, ini bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les bahasa Inggris yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali? Atau membantu orang tua berjalan pecel lele? Nah, pertanyaan model Tirta ini pertanyaan rencana aksinya. Sedangkan untuk tanggung jawabnya, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan ibu sebagai wali kelasmu? Nah, di sini adalah model Tirta tanggung jawab. Ya, demikianlah praktek coaching dari kelompok kami, kelompok Nida, Ika, Heni, dan Indarti, di mana di sini kami menyelesaikan kasus 2, dan coach dengan coach sudah berusaha dengan baik, sehingga coach dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.